Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5C Perlindungan dan Kesehatan Hutan 2024 akan mempresentasikan hasil identifikasi dan diskusi kami mengenai infografis yang telah kami buat dengan judul Gangguan Biotik pada Pohon Ketapang atau Terminalia Katapa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Uli Nuha dengan NIM 245346111KT 10650. Perkenalkan, saya Intan Swetenia Spreliana dengan NIM 245344098 KT 10626. Perkenalkan nama saya Indah Widyastuti dengan NIM 245351119 KT 10663. Perkenalkan, nama saya Gangsara Taya Arta dengan NIM 245362410 KT 10687. Perkenalkan, nama saya Jazil Hanana Bawi dengan NIM 245362773 KT 10688. Perkenalkan, nama saya Jovana Emerald Nati dengan NIM 245399838 KT 10758. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Alfat dengan NIM 245425111100801. Perkenalkan, nama saya Setiawan dengan NIM 2454297 KT 10821. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Nauf Makarim dengan NIM 245455382 KT 10910. Pohon ketapang memiliki nama Latin Terminalia catapa. Ketapang dikenal sebagai tanaman penghias taman karena dapat tumbuh dengan rindang. Pohon ketapang mudah dijumpai di pinggir jalan dan taman sebagai tanaman peneduh. Tanaman ini memiliki ciri khas yaitu ukuran dan bentuk daun yang cukup besar dan tebal dibandingkan ukuran daun pada pohon lainnya. Pohon ketapang yang kami identifikasi ini berada di Jalan Kemuning, lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kami mengidentifikasi gangguan biotik pada pohon ketapang tersebut. Gangguan biotik sendiri merupakan segala jenis gangguan atau kerusakan pada suatu ekosistem yang disebabkan oleh makhluk hidup lainnya. Atau secara sederhana, gangguan yang timbul akibat interaksi antar makhluk hidup. Untuk macam gangguan biotik pada pohon ketapang akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Yang pertama adalah hama. Pengertian hama adalah organisme yang hidup, baik serangga maupun binatang, yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan pada tanaman, dengan memanfaatkan tanaman sebagai tempat berkembang biak dan sumber makanan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman tersebut. Hama yang kami observasi ada dua, yaitu hama rayap dan tungau laba-laba. Rayap sendiri merupakan serangga yang termasuk ke dalam ordo Isoptera. Rayap merupakan serangga sosial pemakan selulosa. Penyebab pohon ketapang terserang oleh rayap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, rayap cenderung menyerang pohon yang kondisinya sudah lemah, misalnya karena kerusakan fisik atau infeksi jamur. Infeksi ini membuat struktur kayu lebih mudah dirusak oleh rayap. Kedua, pembukaan lahan yang tidak dibersihkan dengan baik, di mana sisa-sisa kayu yang tidak dibakar dibiarkan tertinggal, dapat menjadi sumber pakan serta sarang yang ideal bagi rayap. Lingkungan yang lembab juga menjadi daya tarik karena rayap cenderung mencari kayu yang lembab untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu, rayap lebih menyukai tanah yang gembur dan subur untuk mendukung perkembangan koloni mereka. Tanda-tanda fisik yang terlihat jika pohon ketapang terserak rayap meliputi bercak hitam pada permukaan batang, jalur rayap di sepanjang batang, layunya bagian atas tanaman, akar, dan batang, batang tanaman berlubang, dan tanaman bisa roboh. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tungau laba-laba. Tungau laba-laba adalah hama tanaman yang umum menyerang banyak tanaman di halaman maupun kebun. Tungau laba-laba sendiri ukurannya pun sangat kecil, berkisar 1/50 inci saat dewasa. Keberadaan tungau laba-laba menyebabkan kerusakan pada daun dan mengganggu pertumbuhan pohon. Nah, gejala yang kita temui pada pohon ketapang sendiri yaitu menyebabkan daun tertutup jaring atau menggulung sehingga menghalangi proses fotosintesis. Beberapa laba-laba penghisap daun bisa langsung menghisap cairan daun dari ketapang dan menyebabkan daun menjadi kering, menguning, dan akhirnya rontok.
Nah, berikutnya yaitu penyakit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit tumbuhan. Penyakit tumbuhan adalah hasil interaksi antara tanaman dan lingkungan yang mengakibatkan perubahan pada fisiologi inangnya. Nah, penyakit juga bisa diartikan sebagai gangguan atau kelainan yang terjadi pada tanaman. Nah, penyakit ini disebabkan oleh patogen dan faktor lingkungan lainnya. Patogen itu adalah organisme yang menimbulkan penyakit. Nah, patogen itu contohnya adalah jamur. Nah, jamur pada tumbuhan itu bisa menyebabkan bercak pada daun. Nah, terus ada juga bakteri dan virus. Bakteri dan virus itu kalau di tumbuhan akan menyebabkan busuk pada batang, busuk pada buah, terus juga busuk pada akar. Nah, faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dari penyakit. Nah, contoh dari faktor lingkungan itu adalah suhu yang ekstrim. Ketika cuaca terlalu panas, cuaca terlalu dingin, itu akan menyebabkan kerusakan pada jaringan tumbuhan. Terus ada juga curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi itu nantinya akan merusak akar, akar dari tanaman. Nah, terus bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau tanaman tersebut terserang oleh penyakit? Nah, kita bisa mengetahui dari gejala-gejalanya. Misal kita bisa lihat dari daunnya. Kalau daun yang sehat itu pasti berwarna hijau. Nah, kalau misal daun itu berwarna kuning, terus daunnya itu banyak yang berguguran, terus daunnya bolong-bolong, itu pasti kemungkinan besar terserang penyakit. Dan macam-macam dari penyakit tumbuhan akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita mengetahui pengertian dari penyakit itu apa, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit pada pohon ketapang. Yang pertama itu adalah bercak daun. Bercak daun pada pohon ketapang itu disebabkan oleh jamur yang dinamakan Pilosticta sp. Penyebab dari Pilosticta sp pada pohon ketapang ini disebabkan oleh yang pertama, kelembaban yang tinggi, lalu kedua ada sirkulasi udara yang buruk, dan ketiga kemungkinan ada luka pada bagian daun sehingga spora dari Pilosticta sp ini bisa tumbuh di bagian luka tersebut. Lalu gejala dari bercak daun Pilosticta sp pada pohon ketapang itu gejalanya dapat berupa bercak kecoklatan pada bagian tengah, lalu pada pinggirnya kecoklatan lebih tua dan pada tepinya terdapat warna kekuningan. Lalu apa dampak yang terjadi jika pohon ketapang terkena jamur Pilosticta sp? Yang pertama, terjadinya penurunan hasil fotosintesis karena kloroplas dirusak oleh jamur. Lalu yang kedua, daun gugur lebih cepat. Dan ketiga, terjadinya penurunan ketahanan dan kesehatan karena daun yang harusnya berfotosintesis menjadi berkurang dan gugur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit karat daun. Penyakit karat daun adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, terutama dari kelompok Pusinia. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak-bercak berwarna oranye, eh, coklat kemerahan yang semakin lama semakin membesar dan melebar. Dampaknya yaitu akan mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis dan jika dibiarkan dapat menyebabkan daun mengering dan rontok lebih awal. Selanjutnya ada gulma yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada gulma. Gulma sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang pertumbuhannya itu tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan dan mengakibatkan penurunan kuantitas serta kualitas produksi dan menjadi sarang hama serta penyakit. Nah, oleh karena itu, gulma termasuk organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang membatasi pertumbuhan serta produktivitas tanaman karena gulma itu mempunyai energi yang besar sehingga dapat bersaing dan menimbulkan terjadinya kompetisi sinaran surya, karbon dioksida atau CO2, air, nutrisi, dan juga tempat berkembangnya. Nah, untuk jenis gulma yang ditemukan pada pohon ketapang atau Terminalia catapa pada kali ini adalah pakis dengan spesies Spirosia lanceolata. Nah, Spirosia lanceolata ini termasuk genus paku-pakuan. Untuk gejalanya bisa dilihat dari adanya pertumbuhan yang berlebihan dari Spirosia lanceolata pada batang ketapang, sehingga jika pertumbuhan Spirosia lanceolata pada suatu tumbuhan masih terbilang sedikit,
maka pakis tersebut masih termasuk tumbuhan epifit atau tumbuhan yang hanya menumpang hidup tetapi tidak merugikan inangnya. Nah, untuk dampaknya sendiri, sebagai gulma, Pirosia lanceolata dapat bersaing dengan tumbuhan inangnya dalam mendapatkan cahaya serta nutrisi. Kemudian, gulma tersebut dapat menahan kelembapan pada batang tanaman, kemudian dapat berpotensi menyebabkan pembusukan, mengurangi nilai estetika dari pohon itu sendiri, serta menjadikan adanya habitat bagi hama yang pada akhirnya akan merugikan tanaman itu sendiri. Selanjutnya, untuk pengendalian dari gangguan biotik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian. Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya sistematis untuk mencegah dan mengurangi atau menghilangkan serangga dan hama penyebab penyakit. Tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman, serta melindungi ekosistem agar tetap berfungsi secara optimal. Pengendalian ini dapat dilakukan secara beberapa metode, seperti fisik, mekanis, biologis, kimia, atau melakukan pendekatan terpadu yang menggabungkan beberapa metode secara bijaksana. Dalam konteks kehutanan, pengendalian hama dan penyakit melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh organisme perusak seperti serangga, jamur, atau patogen lain. Pengelolaan yang baik dapat mencegah terjadinya degradasi lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan mempertahankan fungsi ekologis serta ekonomi dari hutan. Nah, pada pohon ketapang, kami mendapatkan beberapa penyakit. Di sini saya akan menjelaskan cara pengendalian hama rayap. Pengendalian hama rayap pada pohon ketapang dapat dilakukan dengan beberapa langkah efektif. Yang pertama, melakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi tanda-tanda serangga rayap, seperti terowongan, lumpur, dan kerusakan batang. Jika ditemukan bagian yang terinfeksi, pangkas dan buang segera. Yang kedua, pengendalian tungau laba-laba. Pengendalian tungau laba-laba pada pohon dilakukan secara pendekatan terpadu yang melibatkan teknik kultur teknis, biologis, kimiawi, serta mekanis. Secara kultur teknis, menjaga kelembapan dan menyiram secara teratur. Pemangkasan dan sinar matahari dapat mengurangi populasi tungau. Yang ketiga yaitu pengendalian penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun pada pohon ketapang disebabkan oleh jamur, bakteri, atau virus dapat mengurangi kemampuan fotosintesis pohon untuk mengatasi infeksi penyebab terlebih dahulu, lalu pangkas daun dan terinfeksi yang berisi area sekitar pohon. Penyemprotan fungisida atau bakteri sesuai penyebab juga perlu dilakukan. Pemberian pupuk seimbang dan pengelolaan air yang baik akan meningkatkan daya tahan pohon. Yang selanjutnya, pengendalian penyakit karat daun. Pengendalian penyakit karat daun pada pohon yang disebabkan oleh jamur. Melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran. Langkah awalnya adalah melakukan pemantauan rutin atau mendeteksi tanda-tanda infeksi seperti bercak kuning atau oranye di daun. Yang terakhir yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma pada pohon ketapang membutuhkan pendekatan yang beragam, mulai dari penggunaan mulsa, penyiagaan manual, hingga berbisida dan agen hayati. Mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma dengan menghalangi sinar matahari, sedangkan penyiangan manual efektif dilakukan secara rutin sebelum gulma berbunga. Kemudian, pada halaman kedua, infografis yang kami buat berisikan dokumentasi kegiatan yang kami ambil pada saat kami melakukan identifikasi di pohon ketapang tersebut. Yang pertama ada pohon ketapang, yang kedua ada rayap, yang ketiga ada tungau laba-laba, yang keempat ada bercak daun, yang kelima ada karat daun, dan yang keenam ada pakis. Selain itu, pada slide ini juga berisikan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok yang dapat dilihat pada slide berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.